Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ausamin wadarsamin. Bismillahirrahmanirrahim. Samkhosa barudin biwasilati al-syah Muhammad Abdul Ghufran al-Bandani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sore kali ini sebelum kita membahas sejarah ulama Nusantara, yang mana pada sore kali ini nanti akan saya membahas biografi perjalanan Syekh Muhyi Pamijahan. Sebelumnya mari kita sapa saudara kita se-Nusantara mulai Sabang sampai Merauke. Salam Pancasila. Baik, akan saya mulai ini dari perjalanan Syekh Muhyi. Jadi Syekh Muhyi ini sudah masuk era penjajahan VOC ya. Karena VOC masuk itu sekitar tahun 1598 atau 1600-an. Syekh Muhyi berasal dari Jawa Timur, ya tepatnya di daerah Gresik, dan beliau dibesarkan di Surabaya, di Ampel. Dan singkat cerita, waktu kecil Syekh Muhyi berguru langsung kepada bapaknya langsung, ayahnya yang bernama Simbah Lepe Wartakusuma, yakni masih keturunan kerajaan Pajajaran atau Raja Galuh. Setelah umur 19 tahun, Syekh Muhyi ini melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Sampailah di daerah Aceh. Di daerah Aceh, Syekh Muhyi berguru. Ini sampai berapa tahun ini? Lumayan lama ini, 8 tahun. Syekh Muhyi berguru kepada Syekh Abdul Rauf Singkil itu 8 tahun lamanya. Itu di Aceh. Setelah itu Syekh Muhyi sekitar umur 27 tahun, berarti ya 19 ditambah 8 tahun berguru di Aceh. Waktu umur 27 tahun ini diajak gurunya yang bernama Syekh Abdul Rauf Singkil yang kemarin sudah kita bahas. Diajaklah ke Baghdad. Beliau diajak ke Baghdad, termasuk ziarah ke makamnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu selama 2 tahun. Berarti 8 sampai sama 2 sudah 10 tahun. Setelah mukim di Baghdad selama 2 tahun, akhirnya Syekh Muhyi ini diajak hajian atau berangkat haji bersama guru dan murid-murid yang lain ke Mekah. Disitulah Syekh Abdul Rauf Singkil mendapatkan ilham atau petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nanti muridnya ini akan mendapatkan makom kewalian. Setelah itu waktu sore habis asar, ketika di Masjidil Haram, Syekh Abdul Rauf Singkil melihat sebuah cahaya masuk di dalam diri Syekh Muhyi. Nah, disitulah Syekh Muhyi saat itu diberikan tugas perintah dari guru, yakni Syekh Abdul Rauf Singkil Aceh, untuk mencari gua. Nah, ini sejarah nanti sampai ke Pamijahan. Syekh Muhyi pulanglah ke Gresik, menikah saat itu. Setelah menikah, melakukan perjalanan untuk mencari sebuah gua. Ini amanah dari guru. Nah, nanti akan ada razia di situ, di Gua Pamijahan tersebut. Beliau berjalan kaki bersama istrinya mulai dari Jawa Timur Gresik ke Jawa Barat, singgahlah di Kuningan. Ini di Kuningan, di Darmo. Di Kuningan itu ada nama daerah Darmo. Selama 7 tahun, bayangkan 7 tahun
tinggal di Kuningan. Karena mandat atau perintah dari guru, dikasih petunjuk bahwasanya kamu cari tempat di mana kamu menanam padi satu genggaman itu, nanti hasilnya juga satu genggaman pula. Selama 7 tahun di daerah Darmo, akhirnya Syekh Abdul Muhyi ini melajunkan perjalanan sampai di daerah Pamengpek, Garut. Pamengpek, Garut Selatan. Pamengpek, Garut Selatan. Ya pokoknya daerah situ, karena logat kita kan Jawa Tengah ya, insya Allah yang penting paham. Itu di daerah Jawa Barat. Itu selama 1 tahun. Bayangkan, di Kuningan mukimnya 7 tahun, di Pamengpek Garut itu 1 tahun. Ternyata di daerah Garut Selatan ini juga Syekh Abdul Muhyi melakukan nanam padi, hasilnya tidak seperti yang diharapkan oleh guru, yakni justru malah hasilnya melimpah ruah. Di Darmo Kuningan 7 tahun, di Garut Selatan di Pamengpek tadi 1 tahun. Setelah itu Syekh Abdul Muhyi ini melanjutkan perjalanan ke daerah Batuwangi. Di daerah Batuwangi hingga sampai di Lebak Siu. Itu bermukim di Lebak Siu itu selama 4 tahun lamanya. Jadi di Darmo Kuningan 7 tahun, di Garut Selatan tepatnya di Pamengpek 1 tahun, dan melakukan dari Batuwangi ke Lebak Siu ini selama 4 tahun, berarti sampai 12 tahun. Meskipun di Lebak Siu tidak menemukan gua yang dicari, beliau putus asa dan melakukan kakinya ke arah timur dari Lebak Siu, yaitu di atas gunung Kampung Cilumbu. Akhirnya Syekh Abdul Muhyi turunlah ke lembah sambil bertafakur, melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Singkat cerita, di situ tempat tafakurnya tadi itu dikasih nama Gunung Mujarot. Ini yang artinya menenangkan hati. Lah Syekh Abdul Muhyi ketika menanam padi di daerah Gunung Mujarot tersebut, ternyata di situ hasilnya seperti apa yang disampaikan oleh gurunya, yakni Syekh Abdul Rauf Singkil. Jadi menanam satu genggaman padi ini hasilnya juga sama. Di situ beliau mencari sebuah gua tadi itu, disuruh untuk untuk bermukim di situ, tinggal di situ. Dan alhamdulillah singkat cerita sampailah ke gua tersebut, ketemu. Ternyata di situ ada rahasia yang sangat luar biasa. Jadi dulu Syekh Abdul Qadir Jilani, ini yang berasal dari Baghdad, Irak, yang masyhur dengan Sultan Aulia, pencetus Thariqah Qadiriyah, ternyata Syekh Abdul Qadir Jilani pernah singgah di Indonesia, tepatnya di Sunda, Jawa Barat, daerah Tasik, yang sekarang masyhur dengan nama Gua Pamijahan. Nah, disitulah ada rahasia. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ini dibaiat oleh Rasulullah SAW di dalam gua tersebut, yakni zikir jahar, la ilaha illallah. Inilah rahasianya Nusantara sudah mulai terkuak ya, dengan adanya kita menyampaikan sejarah ulama-ulama Nusantara. Ternyata Syekh Muhyi, beliau berasal dari Jawa Timur, kenapa sampai mukim di Jawa Barat? Ternyata ada petunjuk dari sanad guru sebelumnya, yakni Syekh Abdul Rauf Singkil, yang mana Syekh Abdul Rauf Singkil ini sanad Thariqah Satariyah. Kalau sanad Thariqah Satariyah ini kan berasal dari Syekh Abdullah Al-Sattar. Nah, disinilah Syekh Muhyi itu akhirnya yang menjadi estafet
Toreko Satariyah di keluarga Keraton Cirebon dan sekitarnya, akhirnya menyebar. Ini singkat cerita dari ulama-ulama Nusantara, terkhusus pada sore kali ini adalah Syekh Abdul Muhyi. Garis besarnya tadi yang kami sampaikan, Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an, beliau pernah ke Nusantara, tepatnya di Jawa Barat, yakni di Gua Pamijahan. Nah, mungkin sementara itu dulu. Sebelum kami akhiri, mari kita kirim Fatihah, semoga mendapatkan keberkahan dari Syekh Muhyi. Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Musannila ruhi Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.